Pemirsa, dikenal sebagai aktris, presenter, dan juga model, penampilan Angel Karamoy selalu mencuri perhatian. Bahkan dirinya kerap disebut terlihat awet muda, bak masih berusia 20-an. Belakangan, penampilan Angel pun kembali jadi sorotan netizen. Pasalnya, dirinya diketahui belum lama ini menjalani prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Namun menariknya, banyak yang berpendapat tak ada perubahan signifikan pada wajah Angel. Ternyata menurut netizen, perubahan pada hidung Angel hanya menambah sedikit kesan tegas pada wajahnya. Tak sedikit juga netizen yang menyebut jika hasil operasi yang dilakukan Angel tampak natural, lantaran Angel sudah cantik dari lahir. Terkait hal tersebut, rupanya banyak yang penasaran dengan rahasia kecantikan wanita 37 tahun ini. Angel yang ditemui tim Gospot mengurai dirinya rutin melakukan perawatan baik dari dalam maupun luar. Sebenarnya lebih ke inner beauty aja dari dalam. Jadi hati yang gembira adalah obat untuk segala sesuatu. Jadi akan terpancar kebahagiaan dari dalam. Positive mind, terus kayak gitu. Tentunya untuk setiap wanita tuh cantik dan punya keunikannya masing-masing. So, jadi menurut aku kalau sudah cantik harus dirawat. Karena sesuatu hal yang tidak dirawat pasti akan jadi jelek juga. Kita harus jaga semuanya sih, dari dalam, dari luar gitu. Kalau dari dalam lebih ke peace of mind, hati yang happy, positive vibes gitu kan. Tapi kalau keimanan kita sama Tuhan. Tapi kalau dari outside itu makanan, terus cukup tidur, perawatan, itu harus dirawat. Ya, sebagai public figure, sudah menjadi kewajiban Angel merawat dan mempercantik diri. Lantas, adakah budget khusus yang dikeluarkan Angel setiap bulannya untuk tampil cantik? Kalau budget, aku nggak ada budget sih. Maksudnya kalau misal lagi pengen, ya udah kita perawatan. Kalau enggak, ya udah. Meskipun cantik dan sering jadi sorotan, ternyata Angel Karamoy masih betah menikmati kesendiriannya hingga kini. Setelah bercerai dari Steven Rumangkang 9 tahun lalu, Angel tapaknya belum terlihat menggandeng pasangan baru. Benarkah Angel masih asyik menikmati masa lajangnya? Tapi kalau duda gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Okay. Duda single gak apa-apa? Gak apa. Usia lebih muda gak apa-apa? Yang penting dia lebih mapan tuh dalam arti kata udah siap lahir batin. Iya. Itu tanya aja deh. Takut. Bye. Kabarnya banyak pria yang mencoba mendekati Angel, namun tampaknya ibu dua anak ini lebih selektif memilih pasangan dan memilih fokus pada keluarga dan karir. Yang terbaru, Angel kini bermain di sinetron Terbelenggu Rindu yang tayang di RCTI. Di sinetron Terbelenggu Rindu, Angel berperan sebagai Maudy, kekasih dari Biru yang diperankan Lucky Perdana. Akting Angel sebagai Maudy pun sontak menarik perhatian publik. Kenapa sih Biru? Kebiasaan deh kamu, handphone selalu di silent. Apa jangan-jangan dia marah ya sama aku? But it's okay. Because 100% for sure, you love me so much. Kamu cinta sama aku, Bir. But one thing yang bikin aku bete dan stres. Kenapa ya? Biru gak pernah bawa aku ketemu sama Tante Ratna, which is itu mamanya. Okay. About Fernie and Biru, mereka gak saling suka. It's easy for me. Tapi mamanya, Tante Ratna, it's going to be a big problem for me. I need to do something. Di lain tempat, nama Reimba yang juga tengah ramai diperbincangkan di media sosial lantaran isu operasi plastik. Banyak netizen yang memperhatikan ada yang berubah dari wajah Rey. Netizen mulai menyadari perubahan wajah Rey dalam unggahan di Instagram pribadinya, di mana Rey membagikan video tengah bernyanyi di rumahnya. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch.
And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Dari video tersebut terlihat ada perubahan khususnya di bagian hidung Ray. Lantaran ramainya komentar netizen, suami Dinda Hau tersebut langsung mengklarifikasi melalui media sosialnya. Ray menuliskan dan mengakui bahwa dirinya telah menjalani operasi plastik pada hidungnya. Namun Ray menegaskan bahwa alasannya bukan untuk tujuan estetika, melainkan untuk kesehatan. Ray menuliskan, mengenai yang rame soal hidung, iya benar aku benerin karena ada yang urgent. Konstruksi tulangku bengkok dan nafas nggak nyaman. Udah rencana dari dulu tapi baru berani sekarang. Di akhir penjelasannya, Ray juga meminta doa dari para penggemar agar proses pemulihan pasca operasinya berjalan lancar. Selain itu, ia juga berencana untuk menjalani tindakan lebih lanjut untuk mengeluarkan sinus di hidungnya agar pernapasannya semakin lancar. Diketahui saat ini, Ray masih menjalani ibadah umroh bersama istri dan kedua anaknya. Sementara itu, Fairuz Arafiq sedikit bernafas lega, pasalnya kondisi kesehatan suami tercinta, Sony Septian, sudah semakin membaik. Fairuz mengungkap meskipun Sony saat ini masih tetap menjalani terapi dan rutin minum obat, namun kini Sony sedikit demi sedikit melepas penggunaan penyangga leher. Iya, alhamdulillah sekarang Sony semakin membaik, terus juga semuanya udah semakin lancar, cuma tinggal capek yang terlalu berlebih aja yang nggak boleh. Secara fisik semuanya bagus, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang bincang-bincang, semuanya udah berangsur membaik. Cuma tinggal mental karena ditinggal sama almarhumah mamanya yang masih belum kembali banget, itu kan wajar ya. Jadi memang butuh proses dan di sini aku dan keluarga berusaha memberikan semangat gitu. Penyangga leher itu udah nggak perlu dipakai sering-sering, masih butuh dipakai jika diperlukan karena memang ditakutkan posisinya itu terlalu ke depan gitu. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu begini. Nah itu membantu Sony biar tetap begini dulu. Tapi memang sudah intensitasnya sudah semakin berkurang, udah nggak seperti kemarin-kemarin lagi. Jadi udah boleh banyak dilepas. Meskipun secara kondisi fisik Sony mulai membaik, namun Fairuz tak memungkiri kondisi mental Sony kadang masih down mengingat belum lama ini ibunda Sony, Wati Siregar, meninggal dunia. Sebagai istri, Fairuz mengurai dirinya memberi ruang kepada Sony untuk menikmati segala emosi yang ada. Namun benarkah proses perasaan Sony yang naik turun usai ditinggal ibunda punya dampak tersendiri pada kesehatan Sony? Mempengaruhi karena proses penyembuhan stroke itu kan mempengaruhi kita, nggak boleh stres, nggak boleh pikiran. Tapi kan dengan adanya orang tuanya yang tiba-tiba meninggal itu kan kita nggak bisa melarang gitu kan. Itu kan ibaratnya sesuatu hal yang memang udah aku biarin dia ngerasain, meluapkan semua rasa yang memang ada gitu. Karena ini adalah sebuah proses di mana ya kehilangan orang tua yang itu nggak bisa kita balikin lagi gitu kan. Jadi kasih dan cintanya itu kan nggak pernah habis gitu. Jadinya aku memperbolehkan dia menikmati segala emosi yang ada, tapi di sini aku sebagai istri memberikan semangat dan support buat dia gimana caranya dia terhibur, bawa dia jalan-jalan, bikin dia ketawa, ngelucu, nonton, nge-mall, semuanya aku lakuin gitu.
Ya, dengan kondisi Sony yang masih terbatas tersebut, rupanya membuat putra pertamanya, King Faas, jadi makin dewasa. Banyak yang salut dengan kedewasaan yang ditunjukkan Faas, terlebih Faas begitu sayang dan ngemong kepada adik-adiknya. Lantas, apa tanggapan Fairuz terkait hal tersebut? Masya Allah banget. Kalau abang sih dia tuh kalau sama adik nggak pernah berantem. Berantem tuh gini, suka kesel sama adiknya nangis karena digangguin. Iya, jadi dia oh itu adik tuh gitu. Tapi dia nggak bales. Jadi dia anak yang baik banget, dia nggak bales adiknya. Tapi dia nggak suka ngerekek sama mami. Mami aku nggak digangguin gitu kan. Nah tapi dia nggak ngebales adiknya dan dia tetap sayang gitu. Dan apa ya, kalau bisa dibilang, kalau bisa disuruh bantuin, dia bantuin. Abang jagain adik dulu, mami mau ini, dijagain, digendong, diempok-empok, kadang disuapin adiknya. Emang abang tuh sesayang itu sama adiknya dan memang rasa cintanya dia terhadap adik, orang tua, dan orang-orang di sekelilingnya itu luar biasa. Karena kan kita tanamkan gitu. Apa yang kita lakukan terhadap anak itu akan tercermin ke dia juga gitu. Jadi kita berusaha sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik buat dia juga.